بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا اللهم اشف مرضى المسلمين ليمشوا لك إلى الصلاة ويعملوا لك عملا صالحا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita Umdatul Ahkam dan kita sudah sampai pada hadis 250. Ini masih membahas tentang ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Beliau mengatakan al-muhrim, orang yang ihram, ya'kulu, memakan, min saidi, dari buruan, al-halali, orang yang halal. Maksudnya orang yang tidak ihram. Jadi maksudnya bab ini membahas bolehkah orang ihram memakan daging buruan, tetapi yang memburu adalah orang yang tidak ihram. Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama berpendapat tidak boleh orang ihram memakan daging buruan, meskipun yang memburu adalah orang-orang yang tidak ihram. Tetapi pendapat yang lebih kuat insya Allah bahwa yang dilarang adalah berburunya. Tetapi kalau memakannya tidak masalah. Dalilnya apa? Dalam surah Al-Maidah ayat 96. Allah mengatakan wa hurrim, dan diharamkan alaikum atas kalian saydul barri, buruan darat, madumtum hurma, selama kalian masih ihram. Yang dimaksud buruan darat itu maksudnya adalah memburu buruan darat. Di sayd di sini artinya istiar, berburu, itu yang dilarang. Tapi kalau daging buruannya nggak masalah. Yang penting yang berburu bukan saya. Saya lagi ihram, kemudian teman saya tidak ihram. Dia berburu, dapat, kemudian dia sembelih dan dia bakar dagingnya. Nah, maka saya dikasih daging bakar tadi halal, nggak ada masalah. Baik, kita lihat dalilnya dalam hadis Nabi 250. Wa an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar, hajjan, dalam keadaan haji. Fakharaju, maka mereka keluar, ma'ahu, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasarafa, maka Nabi memalingkan, ta'ifatan, sekelompok, minhum, dari mereka. Fihim, di antara mereka kelompok tadi ada Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu. Waqala, dan beliau bersabda, khudhu, ambillah, sahilal bahri, tepi laut. Maksudnya berjalanlah di tepi laut. Hatta naltaqiyah, sampai kita berjumpa. Fa'akhadhu, maka mereka pun mengambil atau melalui sahilal bahr, tepi laut. Ini hadisnya panjang sehingga saya ambil kesimpulan-kesimpulan sepotong-sepotong. Pertama, yang dimaksud Nabi keluar untuk haji, ini maksudnya adalah keluar untuk umrah dalam kasus Sulhul Hudaybiyah. Jadi yang disebutkan di sini haji, tapi maksudnya apa? Umrah. Lah, orang umrah kok disebut haji? Karena haji itu artinya menuju. Maka orang yang umrah dari tempat dia berada menuju ke Ka'bah, maka bisa disebut haji juga. Meskipun yang dimaksud di sini ini kasusnya kasus umrah. Faedah berikutnya. Nabi memalingkan sekelompok dari mereka. Artinya ini rombongan yang besar. Oleh Nabi dipecah. Sebagian kelompok jangan bersama kita, tapi kalian lewat jalur lain. Jalur apa? Laut. Jalur tepi laut.
Nah, ini pelajarannya apa? Kondisi peperangan atau kondisi tidak aman itu bagus kalau pasukan dipecah jadi dua, sehingga satu sama lain bisa saling menjaga. Karena kalau pasukannya berkumpul dalam satu tempat, kalau memang dihancurkan oleh musuh satu tempat ini, maka satu tempat ini akan habis. Tapi kalau dipecah jadi dua, maka satu dihancurkan, satu masih ada. Satu mendapatkan bahaya, satu bisa menolong. Saling apa? Memberikan informasi. Karena ini kasus-kasus masih perang. Ini Nabi Muhammad SAW berada di Madinah, orang-orang kafir berada di Mekah. Ini kejadian pada tahun 6 Hijriah. Nabi dari Madinah menuju ke Mekah. Untuk apa? Untuk umroh. Tetapi ada kekhawatiran juga bagaimana kalau dicegat di tengah jalan jadi perang. Nah, maka cara untuk mengatasi apa namanya problematika ini adalah dipecah jadi dua kelompok tadi. Saling menjadi intelijen untuk kelompok yang lain. Kemudian, falamma maka tatkala insarafu, mereka sudah pergi ahramu kulluhum, maka semuanya ihram, yaitu apa namanya? Ingin melakukan umrah. Illa Abu Qatadah, kecuali Abu Qatadah lam yuhrim, dia belum melakukan ihram. Jadi ihram itu oh kurang salah. Jadi ihram itu seandainya dilakukan sebelum masuk miqat itu sah. Ini Ka'bah di sini, miqatnya di sini. Sebelum masuk miqat sudah ihram. Sah. Nih. Kenapa? Karena toh nanti juga akan agak melewati miqat. Kemudian fabainama maka tatkala hum mereka itu yasirun berjalan id tiba-tiba ra'au mereka melihat humura wahshin keledai liar. Yang dimaksud keledai liar ini adalah kuda zebra. Jadi orang Arab punya dua istilah. Istilah satu keledai jinak, yaitu keledai yang biasa dipakai orang itu untuk kendaraan. Satu lagi keledai liar. Nah, keledai liar ini bermacam-macam. Salah satunya kuda zebra. Tapi ada juga keledai bentuknya bentuk keledai, tapi dia keledai liar. Seperti ayam ya. Kita tahu ada ayam apa namanya kampung, tapi ada juga ayam hutan. Bentuknya bentuk ayam, tapi memang beda. Nah, keledai juga begitu. Ada yang keledai Cina untuk tunggangan, ada yang keledai liar bukan untuk tunggangan, tapi untuk makanan. Fahamalah maka menyerang Abu Qatadah alal humur terhadap keledai-keledai tadi. Fa'aqara maka dia melukai minha dari keledai-keledai tadi atanan seekor keledai betina, seekor zebra betina. Fanazalna maka kami pun turun. Fa'akalna maka kami pun makan min lahmiha dari daging keledai tadi. Tsumma qulna kemudian kami berkata, anakul apakah boleh kita makan lahma saydin daging buruan wa nahnu muhrimun sementara kita sedang ihram. Jadi para sahabat setelah makan itu ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Karena sedang ihram kok makan daging buruan. Sementara Allah mengatakan dalam Al-Qur'an diharamkan atas kalian buruan darat selama masih ihram. Nah, dikira oleh sebagian sahabat yang diharamkan itu buruannya. Padahal bukan. Yang dimaksud oleh Allah Sayyidul Barri ini adalah berburunya. Berburu tidak boleh, tapi makan hasil buruan orang lain yang tidak ihram boleh. Fahamalna maka kami pun membawa ma baqiya apa yang tersisa min lahmiha dari daging zebra tadi. Fa'adrakna lalu kami berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alnahu lalu kami bertanya kepada Nabi dzalika tentang hal tersebut. Qala Nabi mengatakan minkum ini pertanyaannya. Apakah di antara kalian ahadun ada seseorang amarahu menyuruh dia ayyahmila untuk menyerang alaiha terhadap zebra itu atau asyara menunjuk ilaiha kepadanya
Qalu, mereka mengatakan, la, tidak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakulu, makanlah ma baqiya, apa yang tersisa, min lahmiha, dari dagingnya." Nah, ini hadis sangat jelas menunjukkan orang yang sedang ihram boleh makan daging buruan. Yang tidak boleh apa? Satu, berburu. Yang kedua apa? Asyara ilaiha, menunjuk kepada buruan, ngasih tahu, "Hai temanku, kamu kan tidak ihram, tuh ada buruan, seranglah." Nah, ngasih tahu gini tidak boleh. Jadi berburu sendiri tidak boleh, menyuruh orang lain berburu tidak boleh, menunjuk kepada buruan supaya orang lain memburunya tidak boleh. Tapi kalau tidak melakukan salah satu dari tiga ini, kemudian tiba-tiba dihidangi daging buruan, halal, boleh dimakan. Dan ini hanya berlaku pada buruan darat. Buruan laut boleh. Orang sedang ihram mancing, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena itu buruan laut, bukan buruan darat. Dalilnya, Allah mengatakan, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah." Dihalalkan bagi kalian buruan laut, maksudnya berburu buruan laut dan juga makanan laut sebagai bekal bagi kalian dan untuk musafir. Nah, zaman dulu kan orang haji kan masih naik onta dan bisa melewati jalur laut tadi. Nah, sambil melewati jalur laut sambil mancing misalnya, oke, boleh enggak? Boleh. Atau istirahat dulu karena sudah lelah perjalanan. Nah, mampir dulu di tepi laut, mancing dulu. Boleh, enggak ada masalah. Zaman sekarang dia aneh. Naik bis cuma 9 jam, mampir mancing, serang genah. Ini zaman dulu ya. Perjalanan bisa 7 hari, 9 hari dari Madinah ke Mekah. Kemudian pelajaran kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengetahui bahwa semua sahabat yang ihram tadi tidak membantu sama sekali untuk berburu, maka beliau mengatakan, "Fakulu, makanlah." Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi tidak hanya menyuruh makan, tapi Nabi ikut makan. Riwayatnya di bawahnya ini. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain. Hal, apakah ma'akum, bersama kalian, minhu, dari daging itu, syai', sesuatu, yaitu sisa. Fakultu, maka saya mengatakan, na'am, ya. Fanawaltuhu, maka aku berikan kepada Nabi al-aduda. Al-adud ini. Mawon ini. Jadi kalau sini kan bagian bawah ya, ini bagian atas. Jadi sampil. Ya. Adudnya berarti sampilnya. Berarti Nabi menyukainya. Fa'akalaha, lalu Nabi memakannya. Nah, muncul pertanyaan. Nabi minta, apakah masih ada dagingnya? Saya diberi. Nah, kemudian Nabi dikasih, Nabi makan. Kenapa Nabi kok minta begini? Katanya minta itu tidak bagus. Nah, maka jawabnya adalah Nabi minta ini bukan karena suka ngemis-ngemis, bukan. Tetapi karena untuk meyakinkan kehalalan daging yang mereka makan. Buktinya halal 100% apa? Saya juga ikut makan. Karena kalau mereka disuruh makan, tetapi Nabi tidak mau makan, nah ini timbul pertanyaan. Halal, tetapi Nabi nggak mau, berarti kurang utama. Nah, kan bisa menimbulkan salah paham. Supaya tidak menimbulkan salah paham begitu, Nabi mengatakan, masih ada nggak daging sisanya? Kalau ada, saya ikut makan. Beliau makan untuk apa? Meyakinkan halalnya halal 100%, nggak ada masalah. Dalam kasus ini, para sahabat yang sedang ihram memang tidak membantu Abu Qatadah untuk berburu. Bahkan dalam kasus tersebut, Abu Qatadah waktu itu lagi sibuk membenarkan sandalnya. Maka ada zebra lewat, itu dia tidak tahu. Dia masih sibuk apa? Membenarkan sandalnya. Nah, sahabat-sahabat yang ngerti ada zebra, mereka tidak berani mengatakan, "Hei Abu Qatadah, ada zebra," karena nggak boleh. Tapi mereka ketawa-ketawa sesama mereka.
Jadi satu sama lain saling melihat, saling apa? Ketawa. Seolah-olah mengatakan, wah ada zebra ini. Sayangnya kita lagi ihram, nggak boleh nih. Nah, karena mereka ketawa-ketawa, Abu Qatadah jadi curiga. Ngapain pada ketawa ini? Nah, sandalnya dia tinggalkan, dia noleh. Loh, apa itu? Nah, maka para sahabat mengatakan, nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Karena khawatir apa? Membantu tadi. Maka akhirnya Abu Qatadah melihat dengan seksama. Oh, itu Sindra itu. Akhirnya dia minta tolong. Tolong diambilkan itu. Pecut saya atau pedang saya atau panah saya. Mau saya panah itu. Mereka mengatakan enggak mau. Memang enggak boleh membantu. Jadi orang ihram membantu mengambilkan panah saja. Haram. Tidak boleh. Berburu tidak boleh. Membantu tidak boleh. Menunjuk juga enggak boleh. Tadi lari kemana? Sono, nggak boleh nunjuk, nggak boleh. Diam. Kalau ketawa dong nggak apa-apa. Kemana tadi? Ketawa aja. Ya, ketawa nih, nggak boleh nunjuk. Baik, kita lanjutkan 251. Wa anis Sa'b bin Jassamah, dari Sa'b bin Jassamah Al-Laitsi radhiyallahu anhu, annahu bahwasanya Sa'b ahda memberikan hadiah ila Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyan, keledai liar, zebra. Wahwa sementara Nabi bil abwa di tempat namanya abwa, au biwaddan atau di tempat namanya waddan. Ini perawinya ragu-ragu ya. Faraddahu maka Nabi mengembalikan keledai itu alaihi kepada Sa'ab. Falamma maka tatkala ra'a beliau melihat ma fi wajhi apa yang ada pada wajahnya Sa'ab, yaitu dia susah karena pemberiannya ditolak. Qala Nabi menjawab, Nabi bersabda, inna sesungguhnya kami lam naruddahu, kami tidak mengembalikannya alaika kepada engkau illa kecuali anna karena kami hurumun sedang ihram. Nah, ya hadis ini jadinya bertentangan dengan hadis sebelumnya. Katanya orang ihram boleh makan, boleh menerima pemberian. Tapi di sini Nabi dikasih daging buruan oleh Sa'ad, kok malah tidak menerima. Nah, di sini ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, kata Imam Syafi'i. Kalau sosok ini memberikan keledai dalam kondisi masih hidup, maka orang yang ihram tidak boleh menyembelihnya. Karena ini adalah daging apa? Buruan. Makan silahkan. Tapi menyembelihnya, karena ini binatang buruan, tidak boleh. Berarti sama saja. Jadi ditolak oleh Nabi, kenapa? Karena kondisinya diberikan dalam kondisi masih hidup, belum disembelih, belum jadi daging. Sementara dia ihram tidak boleh menyembelih binatang buruan. Karena itu sama dengan membantu terhadap buruan tersebut. Kemungkinan yang kedua, atau jawaban yang kedua, Sa'ab bin Jassamah ini memberikan sudah dalam keadaan daging, tetapi dia memburu buruan tadi, niatannya memang untuk diberikan kepada Nabi. Nah, inilah yang menyebabkan Nabi tidak boleh menerimanya. Jadi kalau saya sedang ihram, teman saya tidak ihram, dia melihat buruan, dia berburu, tujuannya untuk dikasihkan saya, nggak boleh. Tapi kalau tujuannya untuk dia sendiri, tapi habis itu dia bagi-bagi kepada saya, boleh. Jadi niatan di sini berpengaruh terhadap hukum. Kamu tadi niatnya berburu untuk siapa? Untuk saya sendiri. Oh ya sudah, berarti diberikan kepada temanmu yang ihram, boleh. Tapi kalau tujuannya untuk memberi kepada orang yang sedang ihram, jadi tidak boleh. Dalilnya apa? Dalam hadis yang lain. Yusuf, kata kuncinya ini, Yusuf. Sayyidul barri, buruan darat, lakum halal, bagi kalian halal. Wa antum hurum, ketika kalian sedang ihram. Maksudnya memakan daging buruan darat itu halal meskipun kalian sedang ihram. Malam tasiduhu, syaratnya yang berburu bukan kalian, tapi yang berburu orang lain. Au yusallakum, atau syarat yang kedua, tidak boleh orang berburu tujuannya untuk diberikan kepada kalian. Nah, maka daging buruan haram bagi orang yang ihram ketika dua kondisi. Kondisi pertama, orang ihram itu sendiri yang berburu, maka dagingnya haram untuk dia makan. Kondisi kedua, orang ihram tidak berburu, tapi ada orang lain berburu untuk dia, untuk diberikan kepada dia. Ini menyebabkan haram.
Nah, maka kasusnya Sa'ab ini salah satu dari dua kemungkinan tadi. Kemungkinan pertama bisa jadi diberi dalam kondisi masih hidup, dan itulah fikihnya Imam Bukhari terhadap hadis ini. Ini Sa'ab memberikan masih hidup, maka ditolak oleh Nabi karena beliau tidak boleh menyembelihnya. Berarti kemudian kemungkinan yang kedua, dia memberi sudah berupa daging, tetapi tujuannya untuk diberikan kepada Nabi. Pendapat yang kedua ini lebih bagus karena sesuai dengan lafal hadisnya. Wa fi lafdin li Muslim, dalam lafalnya Imam Muslim, rijlah himar, diberikan kaki keledai. Berarti kan sudah disembelih. Wa fi lafdin, dalam lafal yang lain, syidqa himar, bagian samping dari keledai. Oke. Bagian apa? Sampingnya tubuh dari keledai. Wa fi lafdin, dalam yang lain, ajuza himarin, pantatnya keledai, pantatnya zebra. Nah, maka lafal-lafal ini ditampilkan oleh Imam Ibn Abdul Ghani, penulis kitab ini, untuk menunjukkan bahwa pendapat kedua itu yang lebih kuat. Bahwa diberikannya hewan tadi bukan dalam kondisi hidup, tapi sudah disembelih. Kemudian jawabannya adalah wajhu hadzal hadis, makna hadis ini adalah annahu dhanna annahu dari ajri. Nabi mengetahui bahwasanya buruan itu diburu tujuannya untuk diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muhrim, sementara orang yang ihram, la ya'kulu, tidak boleh memakan masih dari ajri, sesuatu yang diburu untuk dia. Nah, maka di sini para ulama berselisih pendapat ya. Kasus Sa'ab bin Jassamah ini bagaimana menjawabnya? Kalau penulis ini kitab ini menjawab, ini karena tujuannya berburu untuk Nabi. Imam Bukhari menjawab, ini karena diberikan dalam kondisi masih hidup. Oke. Dua jawaban itu bisa-bisa apa bisa benar semuanya. Oke, maksudnya bisa diterima semua. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa ada memberikan hadiah itu disyariatkan. Maka banyak para sahabat yang memberikan hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana memberikan hadiah disyariatkan, maka menerima hadiah juga disyariatkan. Jangan sampai kita menolak hadiah gara-gara meremehkan yang diberikan tadi. Alah, cuma gini dikasihkan saya, nggak boleh. Okay? Dalilnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Janganlah seorang wanita meremehkan pemberian dari tetangga wanitanya, walau meskipun syifqa, sebelah firsini syatin, telapak kaki kambing. Hadis riwayat Tirmidzi. Telapak kaki kambing itu nggak bisa dimakan. Nah, ini yang dikasihkan separuh, separuh telapak kaki. Wis ra iso dipangan, separuh sisa. Ini maksudnya mubalaghah ya. Penyangatan, bukan berarti betul-betul ngasih hadiah kaki kambing, ini kurang ajar ya. Bukan berarti begitu ya, tapi seandainya kamu diberi sesuatu yang remeh, terima. Misalnya tetangga beli kerupuk dua, okay? Satu dimakan, satu diberikan kepada kita. Rap, 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 assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini enten hadiah 10. Kerupuk siji, masya Allah. Jangan ditolak. Jazakumullah khairan. Saged tinggi lawuh. Nah, ngoten. Ngomongnya sing penak nggih. Masya Allah, barokah insya Allah. Nah, memang memberinya mampunya segitu. Dia duitnya sedikit. Beli kerupuk dua itu sudah pang-pangan. Biasanya beli kerupuk satu biasanya dia. Nah, dia mampu beli dua sehingga dihadiahkan kepada kita satu. Jangan diremehkan, gak boleh. Rasulullah karena adalah yaqbalul hadiah, biasanya menerima hadiah, wa yuthibu 'alaiha, dan membalas hadiah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ada dua sunnah. Sunnah pertama menerima hadiah, sunnah kedua membalas hadiah. Menerima hadiah supaya menyenangkan hati orang yang memberi. Membalas hadiah supaya berterima kasih. Tapi membalas hadiah ini tidak harus dengan barang yang serupa. Diberi hadiah buku tidak harus dibalas dengan buku juga, enggak. Boleh membalas dengan ucapan doa, jazakumullahu khairan, itu sudah membalas. Apa sih fadilahnya memberikan hadiah? Rasulullah bersabda, tahadu, saling menghadiahlah kalian, tahabu, niscaya kalian akan saling cinta. Hadits riwayat Abu Ya'la sahih.
Jadi kalau ada orang membenci kita, supaya dia tidak membenci, maka adalah kita memberikan hadiah. Al Hasan Al Basri dilapori orang, ada seseorang mencela Anda, menggunjing Anda. Maka Hasan Al Basri mengirimkan hadiah kepada orang yang menggunjing tadi. Maka ditanya, "Loh, kenapa kok malah dikasih hadiah?" Beliau mengatakan, karena dia sudah memberikan hadiah kepada saya, pahala dia dengan menggunjing saya. Dan saya harus terima kasih nih, sudah dihadiahi pahala. Saya kasih hadiah roti atau uang atau apalah. Masya Allah. Nah, ini menyebabkan saling cinta. Saya yakin orang yang dihadiahi tadi habis menerima hadiah sudah nggak menggunjing lagi ya, pakai uang sendiri. Monggo. Nah, bolehkah menerima hadiah karena suatu illah, karena suatu sebab? Contohnya yang ditanyakan Fatari tadi, menolak hadiah, ya, bolehkah menolak hadiah karena suatu sebab? Misalnya karena khawatir memberatkan orang yang menghadiahi tadi. Kita tahu dia miskin. Dia sudah kita bantu karena ingin berterima kasih, maka dia memberikan sebagian kepada kita. Kita tahu sebenarnya bahwa dia itu nggak kaya. Kalau dia ngasih hadiah kepada kita itu berarti dia memaksa-maksakan itu. Nah, bolehkah menolak seperti itu? Para ulama mengatakan boleh menolak hadiah apabila ada sebab berdasarkan dari hadis ini juga. Di sini Nabi raddahu. Nabi menolak. Kenapa menolak? Karena ada sebab. Sebabnya apa? Lagi ihram. Nah, dari sini para ulama ambil kesimpulan, boleh menolak hadiah kalau ada sebab. Misalkan ada orang yang kebanan, ya, kemudian kita bantu karena kita rumah kita di situ. Nah, setelah apa namanya dibantu, kemudian dia membayar kepada kita duit 10.000, padahal kita lihat bajunya jelek sekali. Ini kira-kira dia orang miskin. Ini mengeluarkan 10.000 ini, wah, ini sesuatu yang besar ini untuk orang miskin ini. Nah, kita jawab sudah, nggak sah saja. Saya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, nggak, saya nggak perlu apa namanya balasan dari Anda. Saya cukup kalau mau dibalas dengan doa saja, supaya tidak memberatkan, nggak ada masalah. Bahkan para ulama mengatakan mendatangi undangan walimah nikah tidak wajib apabila kita tahu bahwa yang mengundang itu mengundang kita karena pekelu. Jadi sebenarnya dia hanya mengundang 100 orang, tidak melebihi. Tapi karena pekelu sama sana, pekelu sama sana, pekelu sama sana, akhirnya mengundangnya 120 orang. Nah, maka kalau kita tahu bahwa dia mengundang kita karena pekewo, mungkin karena kita sebagai gurunya, atau mungkin karena kita sebagai sesepuh, ya, dan sebagainya, boleh kita tidak datang ke undangan. Nanti kalau ditanya, lupa kok nggak datang ke undangan? Saya tahu Anda mengundang saya itu pekewo, maka saya nggak usah datang. Saya kasihan nanti kalau makanannya kurang gimana. Enggak apa-apa. Jadi tidak mendatangi undangan walimah yang padahal wajib itu menjadi boleh apabila ada sebabnya. Baik, kita sudah selesai dari pembahasan kitab tentang haji. Kita akan masuk pembahasan kitab al-buyu, kitab jual beli. Ketahuilah bahwa di dalam fikih itu senantiasa dibagi empat pembahasan. Pembahasan pertama, fikih ibadah. Pembahasan kedua, fikih maliyah, harta. Pembahasan ketiga, fikih keluarga, nikah, dan sebagainya. Pembahasan keempat, fikih jinayat, kriminal, dan sejenisnya. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan seperempat. Masih tersisa berapa? 3/4. Nah, kira-kira panjenengan sabar sampai kapan pembuatan. Sabar ya, insya Allah, alhamdulillah. Nah, sudah kita selesaikan seperempat nih, baru seperempat, baru ibadah. Ibadah dimulai dari bersuci, kemudian sholat, puasa, zakat, haji. Oke. Nah, tinggal kita masuk pada kelompok yang kedua, yaitu fikih pengelolaan harta. Jual beli, pinjam pinjam, utang piutang, pokoknya berkaitan dengan harta. Ya, disebut apa? Fikih muamalah maliyah, muamalah harta. Kemudian nanti usroh, fikih keluarga, nikah, cerai, dan sebagainya.
Kemudian nanti fikih jinayah kriminal, ya, termasuk juga minum minuman keras dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk kitabul buyut, karena ini adalah kitab baru, maka insya Allah hadis-hadisnya akan saya baca pada pertemuan yang akan datang saja. Tapi kita berikan mukaddimah dulu. Hukum asal dari jual beli adalah halal. Dalilnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ahallallahu, dan Allah menghalalkan al-bai'an, jual beli. Jadi hukum asal jual beli apa? Halal. Kapan jual beli haram? Kalau diharamkan oleh Allah atau Rasul. Ketika Quran tidak mengharamkan, Rasul tidak mengharamkan, jangan kita main-main mengharamkan. Gak boleh. Kenapa? Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya halal. Wa ahallallahu al-bay'. Kemarin saya ngajar ibu-ibu. Kemudian ada yang tanya, bolehkah Ustaz menjual barang, mengambil laba 100%? Saya bilang 2000% juga boleh. Jangankan 100%, labanya 2000% juga boleh. Yang penting saling ridho. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengharamkan jangan ngambil laba 100% atau lebih. Enggak ada. Ketika musim pandemi itu barang-barang herbal mahal. Daun apa itu yang biasa dipakai orang itu namanya apa, kayu ya. Kayu India itu ya, udil Hindi. Nah, itu dijual mahal itu pada waktu apa namanya Covid dulu. Tapi setelah pandeminya selesai, Covidnya hilang, nah maka turun drastis lagi. Sehingga dulu yang pada kulaan-kulaan untuk dijual lagi, kulaannya mahal, sekarang jatuh harganya, rugi. Ya. Kenapa? Karena kulaannya di akhir-akhir pandemi. Begitu pandemi selesai, sudah COVID-nya hilang, sudah ambruk lagi harganya. Nah, barangnya sementara murah asalnya itu, tapi menjadi melambung tinggi harganya, dijual dengan berkali-kali lipat ininya, apa labanya, nggak ada masalah, tidak ada dalil yang mengharamkan. Kemudian Allah mengatakan wa harramar riba, dan Allah itu mengharamkan riba. Jadi jual beli haram, kenapa? Karena riba. Apakah ada sebab yang lain? Para ulama katakan sebab-sebab keharaman jual beli yang inti ada 3 sebab. Selain dari 3 sebab ini adalah cabang-cabang yang bisa dikembalikan kepada salah satu dari 3. Sebab pertama, riba. Ketika jual beli ada riba, haram. Meskipun ribanya hanya sedikit sekali, tetap haram. Misalkan seseorang jual meminjam 1 juta, kembalinya 1 juta plus 1.000, haram. 1 juta plus 500 rupiah, haram. 1 juta plus gelas isinya teh, ya, 1 gelas isinya teh, haram. Pokoknya tambahan haram. Kemudian sebab yang kedua adalah kalau ada kezaliman, menipu misalnya. Ini ada barang cacat tapi tidak diberitahukan cacatnya. Sehingga orang mengira ini barangnya baru karena masih diplastiki. Padahal sudah cacat. Tidak boleh seperti itu. Boleh nggak menjual barang cacat? Boleh. Tapi harus disampaikan apa adanya. Ini barangnya cacat, cacatnya di sini. Disampaikan. Yang ketiga, sebab yang menyebabkan haram adalah kalau ada gharar atau spekulasi. Spekulasi yaitu kemungkinan untung, kemungkinan rugi. Contoh misalnya, ada seseorang punya burung labet, labetnya pergi, terbang, hilang. Nah, maka dijual kepada tetangganya. Siapa yang mau membeli burung saya yang terbang? Ini saya jual harganya 5 juta saja. Padahal kalau ada barangnya, itu harganya 25 juta, Pak. Tapi karena tidak ada barangnya, lagi ngilang, saya jual 5 juta. Nanti siapa yang nemu, silahkan dipakai, diambil, 5 juta menjadi milik saya. Nah, ini orang spekulasi. Dibayar 5 juta, ternyata burungnya nggak balik sama sekali. Hilang sudah, nggak ketemu. Ya sudah, rugilah. Tapi kalau ternyata burungnya masih ada di area situ tadi, di area kebun itu, nah, mungkin bisa ketangkap. Kita jadi untung. Bayar 5 juta, bisa dijual 25 juta, untung 20 juta. Ini spekulasi. Tidak jelas seperti ini, tidak boleh. Nah, maka ketidakjelasan itu termasuk spekulasi. Saya menjual sesuatu,
harganya 500. Sesuatu apa? Pokoknya sesuatu. Saya kasih dalam kotak. Siapa yang mau beli? Nah, ini spekulasi kayak begini. Kan sering kayak gitu, Pak. Jual kotak. Kotak apa istilahnya? Nah, itu. Itu nggak jelas kayak begitu, nggak boleh. Kita sudah mengeluarkan duit 10.000, ternyata barangnya harganya 5.000. Rugi kita. Atau barangnya 200.000. Untung kita. Nah, ke kondisi untung rugi seperti ini, ya kemungkinan nggak jelas. Ini menyebabkan haram jual beli terjadi. Kemudian, inti dari jual beli adalah yang disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat 29. Ini inti jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la ta'kulu amwalakum, jangan memakan harta kalian, bainakum, di antara kalian. Maksudnya memakan harta orang lain. Bil batil, dengan cara yang batil. Illa, akan tetapi, antakuna tijaratan, secara perdagangan, antarodin, yang saling ridho, minkum, di antara kalian. Jadi inti jual beli adalah tarodin, saling ridho. Penjual ridho, pembeli ridho. Meskipun ngambil labanya tadi 200%. Kalau ridho ya sudah. Ada barang harganya 100.000. Kita tawar 50.000. Penjualnya ridho. Nggak apa-apa. Kamu beli 50.000. Meskipun ini harganya sebenarnya 100.000. Daripada lama nggak laku. Udah, antum ambil 50.000. Saya rugi nggak ada masalah. Nah, kalau dia sudah ridho nggak ada masalah. Jadi harga itu enggak ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Terserah bebas. Yang penting saling ridho. Tapi ketika tidak saling ridho, ini menyebabkan tidak halal. Misalnya ada seseorang minta hutangan kepada kita. Saya butuh ini pinjaman nih. Berapa? Saya mau bangun rumah saya ini belum selesai ini. Perlu 10 juta. Nah, kita kasih 10 juta tapi dengan syarat. Syaratnya motor kamu itu kamu jual kepada saya. Nah, dia sebenarnya nggak mau jual, karena masih butuh motor tadi. Tapi kalau tidak menjual motornya, tidak dapat pinjaman 10 juta. Akhirnya dia terpaksa, ya sudahlah, saya jual. Nah, ini tidak halal begini. Ini namanya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nggak boleh. Oke. Maka inti jual beli adalah satu. Ketika tidak ada dalil yang mengharamkan, berarti halal. Ketika sudah saling ridho, maka selesai masalah halal. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghasung kita di dalam surah Al-Jumu'ah pada ayat 10. Fa idza qudiyatis shalah, kalau sudah diselesaikan salat Jumat, fantashiru fil ardi, maka bertebarlah di bumi, keluar. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, alias bekerja, mencari nafkah. Nah, berarti kita disuruh selesai Jumatan. Itu bukan tidur, tapi untuk apa? Cari nafkah. Nah, pertanyaan, apakah semua orang cari nafkah setelah Jumatan? Prakteknya tidak. Banyak yang setelah Jumatan panas-panas ya pilih turu. Gitu. Ada yang tidur di masjid sampai asar karena di masjid ada kipasnya, di rumah nggak ada kipasnya. Gitu. Nah, boleh seperti itu atau tidak itu? Nah, jawabannya adalah kalau ada perintah munculnya setelah larangan, itu perintah ini maksudnya bukan perintah wajib, tapi maksudnya boleh. Nah, perhatikan di sini surat Al-Jumu'ah ayat 10. Allah memerintahkan carilah karunia Allah, alias berdaganglah atau carilah nafkah. Perintah ini muncul setelah larangan, yaitu wadarul bain. Kalau sudah dikumandangkan adzan Jumat, idza nudiya lis-shalah, kalau sudah dikumandangkan adzan Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah ke masjid untuk mendengarkan khutbah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Artinya dilarang jual beli kalau sudah mendengar adzan Jumat. Berarti ini ada larangan. Nah, ketika ada perintah setelah ada larangan, perintah ini bukan untuk kewajiban, tapi maksudnya adalah membolehkan. Jadi seolah-olah Allah mengatakan kalau sudah adzan Jumat dilarang jual beli. Kalau sudah selesai sholat Jumat silakan lanjutkan jual beli. Nah, sehingga jangan salah paham. Bukan berarti setelah Jumatan nggak boleh bubuk. Silakan bubuk nggak ada masalah. Tapi memang sebagian ulama
Gara-gara ada ayat ini, kalau sudah diselesaikan salat Jumat, bertebarlah, kemudian carilah karunia Allah, maka sebagian ulama itu suka mencari nafkah setelah Jumat. Kenapa? Karena dijamin oleh Allah. Walqurullaha katsira, dan zikirlah kepada Allah dengan banyak, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Maka sebagian ulama setelah Jumatan sambil mencari nafkah, sambil memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya beruntung. Saya tampilkan di sini satu riwayat siapa ulama yang melakukan hal tersebut. Hukiya an Araq bin Malik. Diriwayatkan dari Araq bin Malik, seorang ulama. Annahu kana idza shalal Jum'ah, bahwa beliau kalau sudah selesai salat Jumat, insarafa, beliau buyar keluar dari masjid. Fawaqafa ala babil masjid, lalu berhenti di pintu masjid. Faqala, lalu dia berdoa, Allahumma ya Allah, inni ajabtu da'watak. Aku sudah mengijabai panggilanmu, yaitu untuk Jumatan. Wa shallaitu fardhiyatan, aku sudah sholat yang kau wajibkan. Wa antasyartu kama amartani, dan aku sudah buyar bubaran sebagaimana engkau perintahkan. Farzuqni min fadlik, maka berilah rizki kepada saya dari karuniamu. Wa anta khairur razikin, dan kaulah zat yang sebaik-baik memberi rizki. Nah, makanya sering kali di grup-grup WA itu teman-teman setelah Jumatan pada posting dagangan. Gitu. Nah itu dalilnya nih. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Cari rezeki gimana? Posting apa? Dagangan, iklan dagangan. Ya tidak harus betul-betul keluar dari rumah. Gitu. Karena sekarang di dalam rumah pun kita bisa iklan dagangan kita lewat HP. Nah, maka kalau dilakukan dalam rangka karena mengamalkan ayat ini, ya tidak ada masalah, bukan termasuk satu kebid'ahan. Meskipun memang hukumnya tetap tadi diperbolehkan, bukan diperintahkan wajib. Inilah mukaddimah untuk Kitabul Buyuk. Insya Allah penjelasan hadis 252 dan seterusnya kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Sisa waktu, kalau ada pertanyaan dipersilakan.